sudah bersama dengan Bapak Bobi di sini. Dia langsung kaget tuh ngomongnya. Ibu Ros. Ayo ngomong gimana ngomongnya sekarang Pak Bobi dan Ibu Kia ya. Langsung saja kita masukkan mereka berdua ke dalam ruang gelar perkara. Aduh. Oke, silakan. Ini mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan ya. Bapak Bobi stop terlalu sibuk gitu atau mungkin Pak Bobi mau bilang ke Bu Gia stop apa gitu ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Ibu. Kalau aku sih stop terlalu sibuk, bener terlalu sibuk. Stop terlalu sibuk banget sampai lupa balas WhatsApp. Silakan Pak Bobi. Ya, lebih relax saja. Stop terlalu tegang. Ya, stop overthinking. Stop overthinking. Kemudian juga ya, itu flow aja lah. Santai aja, Neng. Oke. Ada lagi Bu? Iya, stop terlalu apa ya? Rumit dalam berpikir tentang pemerintahan, karena kan kita juga baru, jadi belajar sambil terus belajar aja, sehingga kalau terlalu rumit, terlalu lelah, terlalu stres, jadinya kan pasti akan mengganggu banyak hal. Oke. Silakan Pak Bobi. Tetap doain akunya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dunia akhiratnya, terus juga tetap ada di samping aku aja. Ini ada pasangan suami istri yang memasuki fase baru dalam kehidupan ya. Sekarang Bu Kia statusnya bukan cuma istri, tapi mendampingi seorang wakil wali kota gitu. Tugasnya makin banyak ya Bu ya? Banget. Banyak banget. Tapi kesibukannya Bapak juga makin meningkat. Banyak, ya pastinya kan. Karena kan yang diurus kalau di Sukabumi kan 360.000 ya masyarakat ya gitu ya. Jadi ya pastilah gitu, sibuk banget. Ini kita lihat nih ada video di postingan Kia soal pernikahan. Seperti apa, kita lihat yang berikut. Coba kita lihat baca captionnya berikut ini. Ini sebuah doa juga ya. Tidak banyak yang diminta istri, hanya ingin didengar walaupun tanpa solusi. Tapi kadang itu sulit buat suami karena alasan dia pun ingin dipahami dan dimengerti. Sehingga sering terjadi masalah. Awalnya hanya sepele, tapi lama-lama ditumpuk sehingga menjadi besar. Sebetulnya rumah tangga yang baik adalah yang sering berkomunikasi. Kita jadi paham, dan sebetulnya yang dialami masing-masing kita baik di luar maupun di dalam rumah tangga itu sendiri, rata-rata penyebab perceraian ternyata bukan karena perselingkuhan, tapi karena buruknya komunikasi. Setuju enggak? Kalau kalian sendiri gimana? Kan pasti udah sadar ya, komunikasi itu hal yang penting dalam pernikahan. Iya, betul. Tapi ketika kesibukan ini mulai meningkat, stres bertambah gitu kan, urusan di rumah itu kan jadi sensitif. Gitu. Itu gimana ngatasinya? Ya sebenarnya betul, komunikasi adalah kunci dari segala-galanya. Termasuk rumah tangga juga memang 100% ya. Komunikasi itu penting gitu. Nah, cuma kadang-kadang memang ketika masuk ke dunia pemerintahan, di dunia politis gitu sebagai wakil kepala daerah, memang dari Senin sampai Minggu tuh full Karos. Dia juga udah minta izin sama Pak Wali Kotanya nih buat tampil di sini, minta izin dulu. Nah, jadi kadang-kadang dengan segala apa yang lagi difikirkan itu, program, kemudian juga terkait banyak hal lah ya di dunia pemerintahan. Jadi ketika pulang ke rumah, istri cerita itu kadang-kadang akunya udah tidur. Gitu ya. Ya kadang-kadang jadi nggak terlalu respon seperti biasanya gitu. Nggak terlalu respon seperti biasanya, dan mungkin itu juga jadi pertanyaan juga buat istri, kenapa kok jadi overthinking itu tadi ya. Jadi overthinking. Nah, akhirnya juga aku jelasin pelan-pelan lagi. Kemudian juga kita riset lagi yuk pola komunikasinya gitu. Sebetulnya itu aja sih. Jadi kadang sebetulnya nggak boleh juga apa yang ada di tempat kerja dibawa pulang ke rumah tuh nggak boleh. Cuma kadang-kadang ada yang ngikut. Ya mau nggak mau, namanya manusia ya. Kadang-kadang kebawa ke rumah, akhirnya begitu denger istri cerita ini cerita itu, kita juga jadi kurang santai menanggapinya gitu. Yang tadinya bisa komunikasinya dua arah jadi lebih gitulah pokoknya ya. Kalau Ibu Kia sendiri gimana? Ya kan tahu ya posisi kan akhirnya namanya juga perempuan, kadang inget kadang nggak inget nih kalau lagi apa gitu. Ada solusi nggak dari Ibu Kia?
Kalau aku ya sudah kita ngomongnya paling jadi pada akhirnya kita harus ngeriset benar, di riset lagi Karos dulu tuh kita begini loh gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita berubah pasti ada ketidaknyamanan ketika dulu beliau pulang, aku menyambut dengan happy ya gitu, pulang syuting kan nggak ada beban, capek doang terus istirahat. Kalau sekarang kan runyamnya permasalahannya ada di luar gitu. Terus ketika ketemu istri, terus aku juga kan punya masalah juga di luar kan, yang aku pengen juga curhat gitu loh. Tapi suami juga permasalahan juga lebih besar lagi daripada aku gitu. Akhirnya ketika aku ngomong, terus bisa nggak sih stop dulu gitu loh. Bisa nanti aja nggak sih gitu. Terus aku juga nih persoalan aku tuh lebih berat dah kayak gitu kan. Nah sementara persoalan yang dialami juga sebetulnya masalahnya masalah masyarakat rakyat sebetulnya, tapi kan tetap kita kan kadang-kadang perempuan ya kan ada bulan-bulan di mana hari-hari lebih sensitif di bulan itu ya. Seperti itu. Tapi biasanya sih memahami, cuman terkadang ya itu kalau lagi mau hari menstruasi mungkin gitu ya, jadi agak sensitif. Biasalah gitu Karos. Yang penting adalah memahami kondisi masing-masing ya. Biar nggak jadi masuk ke dalam hati gitu. Ini salah satu contohnya nih ya. Ini coba dibuka nih. Ini salah satu hal yang ada ceritanya. Coba dibuka silakan. Apa ini? Ya ini minyak wangi ya. Ada apa nih dengan parfum? Benarkah kamu sempat curiga gara-gara Pak Bobi ini ganti parfum nggak bilang-bilang? Nggak, jadi nggak tahu, ini suka banget parfum kan Karos gitu loh. Terus ya udah kalau beli parfum tuh suka diem-diem kan, karena kan parfumnya juga yang lumayan lah harganya. Jadi kenapa ibu curiga ketika ganti parfum? Enggak kan, ibu-ibu kita nggak tahu nih, tiba-tiba pulang beda lagi wanginya ya kan. Wangi siapa ini ya kan? Parfum apakah? Sambil kita bikin konon. Tetap di Rupi.